Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Tri Undayani Dayan, Diza Ahdani Anwar, Andi Bintang Mapatupu, Fadilah Hasanah Arsyad, dan Putri Alifia Salsabila akan mensimulasikan mengenai perencanaan aktivitas kerja atau planning work activities terhadap pemasaran produk baru PT Bogojaya Bersama. PT Bogojaya Bersama merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang produksi helm. Di tahun ini, pihak perusahaan memproduksi model helm terbaru dan berencana akan memasarkan produknya dengan harapan agar produk dapat terjual secara maksimal. Untuk mencapai harapan tersebut, pihak perusahaan memberikan tanggung jawab kepada CEO bersama tim khusus pemasaran perusahaan untuk menentukan metode efektif seperti apa yang nantinya akan digunakan dalam memaksimalkan proses pemasaran. Pada tanggal 4 Juni 2021, dengan dipimpin oleh sang CEO perusahaan, rapat mengenai perencanaan aktivitas kerja dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Perkenalkan, di sini saya Diza Ahdani Anwar selaku CEO PT Bogojaya Bersama akan memimpin dan bertanggung jawab penuh dalam rapat ini. Adapun rapat ini diadakan untuk membahas mengenai metode pemasaran yang efektif terhadap kelancaran penjualan beberapa produk perusahaan. Baiklah, untuk hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mengidentifikasi setiap langkah tindakan yang akan kita laksanakan. Apakah dari peserta rapat ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Saya Bu, menurut saya demi mencapai tingkat penjualan yang optimal, kita sebagai tim pemasaran perlu melakukan survei pengamatan mengenai di mana lokasi pemasaran yang tepat untuk dijadikan outlet penjualan. Saya rasa seperti itu Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Bintang. Apakah dari anggota rapat yang lain masih ada yang ingin berpendapat? Permisi Bu, saya ingin menambahkan statement dari Pak Bintang. Bagaimana alangkah baiknya kita lebih fokus ke tempat yang daerahnya itu penjual barang-barang yang serupa seperti di Jalan Alauddin, Jalan Pelita Raya, dan Jalan Pondok Indah Bu. Baik, terima kasih dari pendapat Pak Bintang, dan di sini saya telah menuliskan tarikan kesimpulan dari pendapat keduanya, yaitu langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah melakukan survei yang akan dijadikan sebagai outlet pemasaran kita. Dan untuk itu, di sini saya telah menambahkan akan mengambil 2 outlet yang dimana penanggung jawab setiap outlet nantinya terdiri dari 2 karyawan atau anggota rapat ini. Outlet pertama akan ditempati oleh saudari Dila dan Tri, sedangkan outlet kedua akan ditempati oleh ketua tim yaitu Bintang dan Putri. Apakah ada yang ingin ditanggapi mengenai keputusan ini? Ada Bu. Cukup. Setuju. Setuju. Jika tidak ada tanggapan, mari kita pindah ke penentuan langkah lainnya. Apakah dari kalian masih ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Permisi Bu, seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa perusahaan selalu menerbitkan brosur setiap memasarkan produk baru. Dan menurut saya, selain pembagian brosur secara offline, sebaiknya pihak perusahaan juga melakukan promosi dengan membagikan iklan atau brosur online yang berisi deskripsi produk di berbagai media sosial yang ramai pengguna seperti Instagram, Facebook, ataupun Twitter. Karena menurut saya, kebanyakan orang di zaman sekarang bergantung pada internet, khususnya sosial media. Saat ini, orang-orang sudah pasti memiliki akun media sosialnya tersendiri, sehingga kita dapat memanfaatkan hal tersebut untuk menarik perhatian mereka dalam penjualan produk baru kita. Oke, terima kasih banyak atas pendapatnya Putri. Saya rasa yang Anda usulkan sangat worth it untuk dicoba. Dan di sini saya telah memasukkannya ke dalam daftar langkah selanjutnya. Untuk Gila, apakah Anda ingin mengungkapkan pendapat lainnya? Baik, ada Ibu. Menurut saya, pada saat proses pemasaran dilaksanakan, sebaiknya para pelaksana atau penanggung jawab outlet tidak hanya tinggal di dalam dan menunggu pelanggan datang, melainkan berperan langsung ke lapangan dengan mengajukan tawaran dan memberikan brosur produk pada orang-orang yang lewat secara menarik, sehingga
calon pelanggan dapat tertarik dan menurut saya metode ini juga dapat memberikan kita peluang yang besar dalam mendukung lancarnya proses penjualan berlangsung. Oke, terima kasih. Saya rasa metode yang Dila kemukakan tadi dapat kita gunakan demi menghindari juga terjadinya kelalaian karyawan saat bekerja. Di sini, saya juga telah menuliskannya sebagai salah satu langkah yang efektif dilakukan. Apakah dari peserta rapat masih ada yang ingin menambahkan atau mengoreksi usulan langkah-langkah yang telah tertera di sini? Cukup Bu, setuju. Cukup Ibu, setuju. Jika tidak ada lagi yang ingin mengusulkan, maka kita akan menutup pengidentifikasian langkah yang akan diambil. Selanjutnya, mari kita membahas mengenai urutan langkah-langkah yang nantinya menjadi acuan pelaksanaan kita. Di sini, saya telah menentukan urutan langkah-langkah yang dimulai dari langkah pertama yang perlu dilakukan oleh tim adalah melakukan survei lokasi strategis yang akan digunakan dalam pelaksanaan pemasaran. Perlu diingat kembali dalam hal ini, kita telah sepakat memutuskan menggunakan 2 lokasi. Kemudian, tim akan membuat brosur online dan brosur nyata yang berisi deskripsi lengkap produk, gambar produk, pilihan warna dan model baru, serta lokasi outlet tempat pemasaran dilaksanakan. Langkah selanjutnya ialah membagikan brosur online yang telah didesain semenarik mungkin ke berbagai sosial media ramai pengguna seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Dan yang terakhir, para karyawan penanggung jawab setiap outlet diwajibkan turun langsung dalam menarik perhatian calon pelanggan. Saya rasa kurang lebih seperti itu keputusan pengambilan urutan langkah-langkah yang akan kita ikuti nanti. Jika dari kalian ada yang kurang sepakat ataupun masih ingin menanggapi hal tersebut, silahkan ditanggapi. Ketua tim, apakah Anda sudah sepakat? Ya Bu, sepakat. Baiklah, untuk itu kita sepakati keputusan ini. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai perkiraan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan setiap langkah tindakan. Saya kembali memberikan kesempatan kepada para peserta rapat untuk mengusulkan dan mengajukan pendapatnya selaku tim yang memang telah berpengalaman di bidang ini. Apakah dari kalian ada yang ingin mengajukan? Menurut saya, perkiraan waktu untuk survei lokasi pemasaran itu membutuhkan kurang lebih waktu 2 minggu. Diikuti dengan alasan bahwa mencari lokasi yang benar-benar strategis itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Terlebih lagi lokasi yang kita butuhkan itu adalah 2 tempat. Permisi Bu, untuk perkiraan waktu langkah kedua, brosur dapat digunakan paling lama 1 minggu setelah lokasi outlet ditetapkan. Karena seperti yang kita ketahui, letak lokasi outlet pada brosur merupakan salah satu hal yang penting dicantumkan. Jadi, kita perlu menunggu penetapan lokasi sebelum membuat brosur. Sedangkan menurut saya Bu, mengenai pembagian brosur online ini dapat dilakukan 1 hari setelah pengeluaran brosur online ini, dan mengenai waktunya dapat dibagikan itu sampai dengan berakhirnya masa pemasaran Bu. Oke, terima kasih. Baiklah, di sini saya telah mencatat semua waktu yang telah kalian perkirakan tadi. Dan untuk waktu kegiatan pemasaran akan dilaksanakan dengan perkiraan waktu kurang lebih selama 3 bulan lamanya. Selanjutnya, mari kita pindah ke penetapan waktu mulai dan tenggat waktu dilaksanakannya setiap langkah-langkah ini. Untuk itu, saya selaku pemimpin rapat menyerahkan kepada Bapak Bintang selaku ketua tim untuk menetapkan dengan tetap memperhatikan perkiraan-perkiraan waktu yang telah disampaikan oleh anggota rapat lainnya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Berdasarkan dari perkiraan waktu yang dikemukakan oleh anggota rapat, dan saya selaku ketua dari tim pemasaran telah menemukan waktu mulai dan tenggat waktu setiap langkah. Seperti yang dapat kita lihat di atas, langkah pertama itu
yaitu survei penentuan lokasi yang akan dilaksanakan mulai pada pertengahan bulan Juni, dan ketentuan penetapan lokasi akan diterima paling lambat pada akhir bulan Juni, yaitu tanggal 30 Juni. Langkah kedua yaitu pembuatan brosur yang akan memakan waktu selama 1 minggu, yang artinya pembuatan akan dimulai pada tanggal 1 Agustus dan akan diterima pada paling lambat pada tanggal 8 Agustus. Terus yang ketiga itu tentang pembagian brosur online dapat dilaksanakan langsung pada tanggal 9 Agustus sampai kegiatan pemasaran berakhir. Terus yang keempat itu untuk waktu kegiatan pemasaran secara langsung akan dilaksanakan selama 3 bulan penuh mulai dari tanggal yang sama dengan pembagian brosur di media sosial, yaitu tanggal 9 Agustus sampai tanggal 9 November 2021. Saya rasa seperti itu Bu, penerapan waktu pelaksanaan kegiatan yang akan kita ikuti selama proses pemasaran. Silahkan dilanjut Pak Bintang mengenai perkiraan biaya yang akan kita gunakan untuk setiap langkah tindakan yang diambil. Baiklah, untuk perkiraan biaya setiap langkah tindakan, apakah dari teman tim sekalian ada yang ingin memperkirakan kisaran biayanya? Jika ada, silahkan disampaikan. Permisi Pak, untuk penentuan survei lokasi ini biaya yang dibutuhkan itu kurang lebih sekitar 500.000 Pak, termasuk dengan biaya konsumsi, transportasi, dan biaya tim kami tentang hal-hal yang tidak terduga Pak. Mungkin sampai situ saja Pak. Untuk biaya pembuatan brosur, jika kita memakai jasa perancang yang selalu tim kita pakai sebelumnya, perkiraan biaya yang diperlukan sebesar 2 juta rupiah, dan itu sudah termasuk brosur online serta brosur nyata Pak. Mengenai pelaksanaan pembagian brosur secara online, berhubung akun yang kita butuhkan untuk pemasangan brosur tersebut telah disediakan oleh pihak perusahaan, kita hanya membutuhkan biaya akses internet kurang lebih sebesar Rp300.000 selama pemasangan brosur berlangsung. Baiklah, terima kasih atas partisipasi kalian. Dapat dilihat kembali di papan ini telah tertera seluruh kisaran harga yang akan kita gunakan, dan di sini saya telah menambahkan perkiraan biaya untuk pemasaran langkah yang akan kita laksanakan selama 3 bulan, kurang lebih sebesar 5 juta, termasuk biaya sewa tempat dan biaya keperluan lainnya. Saya rasa sekian keputusan mengenai perkiraan biaya yang akan kita gunakan dalam pelaksanaan kegiatan pemasaran ini. Saya kembalikan kepada Ibu Diza. Baiklah, terima kasih banyak Pak Bintang atas ketersediaannya mengambil alih rapat dalam membahas keputusan 2 langkah sebelumnya, dan untuk anggota tim lain yang telah bersedia menyampaikan suaranya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perkiraan biaya yang kita gunakan untuk semua langkah tindakan adalah sebesar Rp7.800.000. Selanjutnya, kita akan menentukan penanggung jawab untuk setiap langkah tindakan yang diambil. Di sini, saya telah menentukan penanggung jawab dari setiap langkah guna meminimalisir terjadinya kendala saat kegiatan dilaksanakan. Di sini dapat kita lihat untuk survei pencarian lokasi tempat pelaksanaan pemasaran akan dipertanggungjawabkan oleh anggota tim TRI. Untuk tanggung jawab pembuatan brosur akan diberikan kepada Saudari Putri selaku anggota tim yang memiliki kerabat di bidang tersebut. Untuk menghandle lancarnya pembagian brosur di media sosial, saya akan memberikan tanggung jawab tersebut kepada Saudari Ila, yang merupakan salah satu karyawan perusahaan yang aktif di berbagai media sosial. Dan untuk Bintang selaku ketua tim pemasaran akan bertanggung jawab penuh dalam kegiatan pelaksanaan lapangan dan ikut mengatur lancarnya kegiatan pelaksanaan ini. Saya rasa seperti itu daftar penanggung jawab untuk setiap langkah tindakan yang diambil. Apakah dari peserta rapat ada yang keberatan atas keputusan di sini? Tidak ada. Sepakat Bu. Tidak ada, sepakat Bu. Baiklah, jika semua telah
Saya akan membagikan hasil rapat yang telah kita putuskan bersama melalui email kalian masing-masing. Dan semoga kegiatan yang akan kita laksanakan ini berjalan lancar seperti yang kita harapkan. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas. Adapun hal yang akan kami lakukan dalam mengembangkan prosedur kegiatan pelaksanaan ini ialah dengan membuat SOP yang nantinya akan memastikan tim kita dapat beroperasi dalam proses yang layak dan dapat terkoordinasi dengan baik, sehingga dapat meningkatkan produktivitas serta juga dapat mengurangi risiko kesalahan yang mungkin terjadi. Saya rasa sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.